Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di materi tentang pemasaran dan akses permodalan. Ya, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang permodalan, tentang pemasaran, dan juga presentasi. Nah, kalau kita masih ingat, permodalan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk usaha kita. Nah, terus juga untuk pemasaran kemarin udah kita pelajari tentang pemasaran offline dan juga pemasaran masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, tinggal kita bagaimana menggunakan yang termudah ya dalam melakukan promosi atau kegiatan marketing dalam usaha kita. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang strategi pemasaran atau rencana pemasaran. Jadi kita harus membuat rencana sebelum kita memasarkan sesuatu. Jadi perencanaan itu sangat penting dalam dunia usaha. Jadi kita tidak asal menjalankan sesuatu tanpa adanya target. Oke ya, tentang rencana tadi itu sangat penting karena tanpa perencanaan ya nggak akan tepat sasaran. Jadi maka perencanaan itu penting, termasuk sasaran apa yang akan dicapai. Ya, untuk membuat sebuah perencanaan kita lihat saya. Ya, materi kita hari ini yaitu rencana pemasaran atau marketing plan. Dalam materi ini nanti juga harus ada rencana itu sendiri ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, ruang lingkup rencana pemasaran. Ya, jadi lingkupnya itu udah sampai mana aja gitu ya, where have you been. Nah, jadi udah sejauh mana gitu ya. And then where do we want to go? Uh, lokasinya. Jadi nggak cuma start satu tempat, tapi kita harus membawa usaha kita itu maju ya. Jadi nggak cuma start. Jadi caranya itu harus melakukan beberapa perencanaan untuk memperoleh usaha kita itu bisa di atasnya. Bukan untuk menyampaikan itu. Ya, itu adalah how do we get them? Bagaimana? Jadi tinggal kita berpikir bagaimana kita bisa menjalankan usaha kita ya untuk mencapai puncak. Nah, itu adalah how do we get there. Jadi nggak hanya dijalanin aja, tapi juga harus punya tujuan. Jadi nggak stuck satu tempat. Jadi bagaimana usaha kita itu terus berkembang dan tidak stuck di dalam satu tempat aja. Oke, untuk berikutnya, ya
marketing plan merupakan bagian dari bisnis plan. Ya, bisnis plan itu apa? Jadi ketika kita membuka usaha, kita itu harus merencanakan dengan matang. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan saja dengan tren ya. Orang buka bakso, kita ikut buka bakso. Nah, jadi kita harus mempelajari. Jadi kita tuh passionnya di mana? Kita tuh sukanya apa? Nah, itu nanti bakal lebih mengena ya, atau sesuai dengan profesi kita atau keinginan kita. Biasanya menjual makanan, kita juga harus menguasai jenis makanan apa yang akan kita jual ya, tidak sekedar ikut-ikutan nyuruh orang gitu ya. Nanti itu tidak akan berjalan. Terus marketing plan itu adalah pemasaran ya. Jadi terkadang pengusaha itu adalah sangat kesulitan. Kenapa kesulitan? Ya karena belum tahu arah atau channel pemasaran itu kemana ya. Kecuali kita udah punya usaha besar, udah punya pemasok, nah, jadi kita lebih enak masukin barang-barang hasil jualan kita ya. Jadi ketika barang itu laku, nah, udah pasti ada keuntungan ya. Ya untuk berikutnya, inti kegiatan marketing. Jadi ada kegiatan inti dari kegiatan marketing itu sendiri, yaitu analisa. Nah, jadi kita harus menganalisa situasi lingkungan. Jadi hampir sama di pemasaran kemarin ya. Pemasaran kita harus melihat ya atau menganalisa lingkungan itu sendiri. Jadi jangan sampai lingkungan yang sepi itu dijadikan untuk pembukaan usaha ya, khususnya itu untuk penjualan. Itu sangat sulit emang. Lokasi mana atau sasaran apa. Terus untuk setelah memperoleh sasaran pemasaran itu bisa dicoba di wilayah yang lebih besar, misalnya yang di Kabupaten di Pati misalnya. Nah, itu adalah sasaran yang lebih bagus ya untuk mengembangkan usaha. Nah, jadi nggak cuma stuck satu tempat. Nah, jadi ketika satu tempat itu udah mulai tumbuh, cobalah ke tempat lain, gitu ya. Untuk berikutnya, menetapkan strategi pemasaran. Nah, jadi strategi pemasarannya tadi gimana? Jadi melakukan digital marketing atau offline marketing, terserah pelaku usaha itu tersendiri ya. Biasanya kedua-duanya digabung ya, karena jadi bisnis kita apa yang dijalankan, terus kita bikin tim. Jadi ada namanya tim marketing, ada tim produksi juga. Tim marketing itu nanti yang ada di lapangan yang sebanyak-banyaknya ya. Bikin promosi yang menarik untuk menarik para calon konsumen. Ya, untuk berikutnya ya menyusun marketing plan. Jadi sangat penting menyusun marketing plan atau istilahnya rencana pemasaran. Jadi rencana pemasaran itu memuat beberapa
itu yaitu S-nya strength ya. Strength artinya kekuatan. Kalau W-nya, W itu weak. Weak itu artinya kelemahan. O itu opportunity. Dan juga peluang kita dan juga ancaman kita ya, itu adalah SWOT. S-nya tadi adalah strength, artinya kekuatan. Adalah fit atau ancaman. Ya. Ini nanti kalau misalkan tiba-tiba mati, nanti login lagi ya. Karena ini udah mau 40 menit. Nah, jadi udah mau 40 menit. Ya, analisa situasi tadi ya. S-nya tadi strength, W-nya tadi weak, O-nya itu opportunity, T-nya itu threat. Jadi kita harus menganalisa semuanya. Dari kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan juga ancaman kita. Jadi kekuatan kita itu apa? Nah, jadi misalnya kekuatan kita di rasa. Nah, rasa itu bisa mempengaruhi konsumen ya, itu sangat kuat. Nah, karena menggunakan bahan-bahan pilihan misalkan ya produknya. Terus kelemahan apa? Lain aja gitu ya. Terus threat itu ancaman. Ancaman itu biasanya dari pesaing ya. Entah itu secara atau enggak, tetap aja mereka itu ancaman. Ketika pelanggan kita udah mulai pindah ke pelanggan lain, itu adalah termasuk ancaman. Jadi ancaman itu enggak hanya dari luar, termasuk dari internal. Internal itu apa? Ya manajemen kita harus benar-benar bagus gitu untuk menjalankan usaha kita yang lebih baik lagi. Nah, terus ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran atau marketing objektif. Nah, tujuannya sendiri untuk pemasaran kita tahu untuk menarik perhatian konsumen, untuk mendapatkan konsumen yang lebih besar. Jadi harus punya tujuan yang jelas untuk melakukan pemasaran atau yang disebut juga marketing objektif. Terus selanjutnya ada core strategi atau strategi kemarin kan dibahas. Jadi ada yang lingkungannya nggak ada toko sembako. Nah, jadi buka toko sembako. Nah, itu adalah sebagian dari strategi. Karena apa? Jadi belum ada pesaing. Itu adalah toko satu-satunya. Usaha ya, Pak, ada rencana yang jelas gitu. Karena kalau tanpa rencana yang jelas itu bakal ya nggak jelas nanti jalannya gimana gitu ya. Nanti ada strategi yang jelas, nanti insya Allah usahanya akan berjalan dengan lebih baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang anggaran pemasaran atau marketing budget. Jadi pemasaran pengelolaan itu, tapi juga harus ada anggaran untuk pemasaran.
Jadi anggaran pemasaran itu juga termasuk modal. Jadi peran itu anggarannya apa aja? Ya bisa membuat spanduk, membuat leaflet untuk biaya karyawan dan sebagainya. Itu adalah anggaran pemasarannya. Karyawan di sini yang khususnya untuk ini ya, marketernya atau tim marketing. Ada istilahnya feedback atau umpan balik. Ketika kita membuat spanduk, umpan baliknya apa? Apakah ada tambah konsumen atau biasa aja? Untuk berikutnya adalah strategi pemasaran ya. Nah, apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran adalah memilih dan strategi pemasaran itu kita membuat rencana untuk pemasaran. Jadi rencananya yang udah dibuat tadi, ada rencana plan tadi. Ya, untuk berikutnya ada strategi pemasarannya. Strategi pemasaran itu produk baru diperkenalkan di pasar. Jadi ada yang produk baru, ada yang produk lama, atau istilahnya produk sudah dikenal. Kalau produk baru, strateginya kayak gini, berusaha selalu memperbaiki penampilan produk. Nah, jadi ketika kita punya produk baru itu produknya ya masih apa ada. Adalah menyebarkan barang sebanyak-banyaknya ke seluruh toko. Ya, jadi untuk mengenalkan barang selain promosi yaitu memasok ya. Jadi memasok barang ya, melakukan sell out itu berbeda dengan sold out ya. Sold out itu artinya barang habis atau stok habis. Kalau melakukan sell out itu adalah kita harus berani keluar, tidak hanya sekitar lingkungan usaha kita. Jadi kita menyebarkan barang ke seluruh lingkungan yang menurut kita itu target yang bagus gitu ya. Untuk berikutnya, kalau untuk produk yang sudah dikenal atau produk lama biasanya, ini yang pertama strateginya adalah usaha terus mencari segmen baru, menambah jumlah tenaga penjual, menambah armada pengangkutan. Ya, maksudnya di sini kita tuh harus menambah semua ya, menambahkan semua atau mengembangkan bisnis kita, nggak cuma stuck di situ. Jadi ketika satu tempat itu udah banyak konsumennya, jadi kita harus mencoba ke tempat lain gitu ya, mencoba ke tempat lain. Nah, dengan menambah membuka cabang baru itu udah pasti kita harus menambah jumlah tenaga karena nggak mungkin ya kita itu harus mengandalkan diri sendiri untuk melakukan itu sendiri. Jadi kita harus butuh tenaga baru, termasuk juga stok barang dan lain sebagainya itu harus tambah.
gitu ya, karena kita punya cabang yang lain gitu ya. Selanjutnya adalah selalu memperbaiki mutu produk ya. Kadang-kadang ketika brand kita itu udah terkenal, kita lupa. Ya lupa kalau misalkan kalau ini ya, kita tuh harus menjaga kualitas ya. Padahal itu sangat penting. Kita tuh lagi bersaing lain lagi yang memanfaatkan itu semua. Oke, berikutnya adalah mempertimbangkan strategi menurunkan harga untuk barang kedua. Dan lain sebagainya. Tergantung pinter-pinternya tim marketing membuat bahasa marketingnya. Ya, berikutnya kita adalah pelanggan. Jadi pelanggan itu ada raja ya, pembeli adalah raja. Jadi ada istilah kayak gitu ya. Untuk memelihara langganan, maka pelanggan harus memperoleh kepuasan melalui nilai lebih yang diterimanya dibanding dengan uang yang dia keluarkan untuk membeli suatu barang. Ya, yang penting konsumen itu puas ya, puas terhadap pelayanan, puas terhadap produk. Jadi pasti mereka akan kembali lagi ya. Barang bagus tapi kita pelayanannya nggak bagus, males ya. Sekarang kita jual emas, dilempar-lempar gitu kan, kita jadi males ya. Itu aja. Salah satu contoh pelayanan itu sangat penting. Kita juga sering melihat ya pelayanan di rumah sakit swasta, rumah sakit milik daerah itu sangat berbeda ya. Mungkin kalau rumah sakit daerah mereka agak semena-mena karena mereka itu digaji pemerintah. Tapi kalau swasta itu biasanya lebih bagus pelayanannya, lebih. Jadi nggak stuck satu produk itu gitu-gitu aja. Jadi harus dikembangkan. Apa aja yang harus dikembangkan? Jadi pengembangan produk pada suatu perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai tahap. Nah, jadi pengembangannya itu nggak langsung signifikan. Jadi bertahap aja, dikit-dikit aja. Pengembangan ide, pembuatan percobaan, analisa usaha, percobaan, penjualan di pasar. Nah, itu ada beberapa tahap yang dilakukan. Ya, berikutnya, tujuan pengembangan produk. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama adalah memenuhi keinginan konsumen. Ya, pengennya konsumen itu kita harus turuti. Nah, biar apa? Tadi konsumen itu puas. Ya. Karena usaha itu yang menghidupi adalah konsumen. Ketika konsumen itu percaya, maka usaha kita akan meningkat atau maju. Nah, untuk berikutnya, memenangkan persaingan. Nah, jadi persaingan itu nggak hanya di satu tempat, tapi itu ada nggak cuma satu tempat, tapi ada banyak tempat. Nah, apa yang akan membuat kita itu bisa memenangkan? Nah, itu bisa rasa atau pelayanan dan sebagainya. Terus selanjutnya meningkatkan jumlah penjualan.
Nah, jadi kalau produknya itu dikembangkan, pasti tujuannya bisa meningkatkan jumlah penjualan karena minat konsumen itu lebih tinggi karena produk itu lebih bagus mungkin. Selanjutnya adalah mendaya sumber-sumber produksi. Jadi digunakan sumber-sumber produksi itu dengan yang baik. Jadi nggak cuma setengah-setengah, jadi dimanfaatkan yang bagus. Lanjutnya mencegah kebosanan konsumen. Udah pasti ya, konsumen kalau stuck di situ-situ aja itu biasanya bosan. Ketika ada inovasi yang konsumen gitu. Itu adalah tujuan pengembangan produk. Ya, untuk berikutnya ada 3 komponen marketing konsep, yaitu terlihat nggak di situ? Kalau nggak terlihat bisa di zoom ya. Jadi di situ ada namanya customer di customer. Jadi mementingkan konsumen ya. Jadi konsumen itu penting. Jadi dipentingkan ya karena konsumen itu ya yang menjalankan lah ibaratnya ya. Terus ada namanya organization integration. Jadi organisasi yang terintegrasi atau yang terstruktur. Jadi organisasinya nggak jalan seenaknya sendiri, tapi ada strukturnya ya yang berjalan dengan baik. Terus ada namanya goal achievement. Jadi kayak gitu. Nah, semua kalau digabung dengan satu antara customer satisfaction, organization integration, dan juga goal achievement, kalau digabungkan itu akan menjadi sukses atau kesuksesan. Nah, jadi sangat penting ya konsumen, organisasi manajemen, dan juga tujuan berusaha itu sendiri. Ya, ini adalah slide terakhir. Jadi demikian dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Suaranya nggak begitu jelas ya tadi ya, karena slide-nya saya kirim sama yang kemarin. Oh ya, jangan lupa selalu absen ya. Absen itu siang ya, saya ngirimnya biasanya jam 1, jam 2. Jadi sangat penting untuk absen karena buat data panjangan semuanya di BKBM. Gitu ya. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau menambahkan atau menceritakan tentang pengalamannya tentang berusaha. Oke, kalau nggak ada, kita akhirin aja untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.